Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Instrumen Non-Tes, Pemberian Tugas dan Percakapan. Saya Windasari Airhaku, ekor Sambuk 054 selaku pemateri pertama akan memulai pemaparan materi kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian evaluasi non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap, sosial, dan lain-lain. Kedua, fungsi penilaian non-tes. Ada 5 fungsi yang dikemukakan oleh Hashim. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Yang keempat, dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Yang kelima, dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah pada pihak-pihak yang lain karena diperoleh langsung dari proses belajar. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai teknik non-tes. Teknik non-tes dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat yaitu melalui catatan anekdot. Observasi pun dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Yang kedua yaitu observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Dan yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Dan dalam wawancara pun terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu perumusan tujuan, yang kedua perumusan kegiatan aspek yang akan dinilai, yang ketiga penyusunan kisi-kisi, yang keempat penyusunan pedoman, dan yang kelima yaitu lembaran penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, ekor Sambuk 046. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Pada slide ke-8 ada kuesioner angket, dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi siapa yang menjawab, terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kuesioner langsung. Kuesioner dikatakan langsung jika kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Kemudian yang kedua adalah kuesioner tidak langsung. Kuesioner yang dikirimkan dan yang dimintai keterangannya. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi cara menjawabnya, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap, sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Kemudian kuesioner terbuka adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapat. Kemudian pada slide ke-9 ada catatan anekdot yang baik memiliki syarat. Yang pertama, objektif. Cara mempertahankan objektivitas dapat dilakukan dengan catatan dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, pencatatan dilakukan segera setelah suatu kejadian terjadi. Yang ketiga, deskripsi dari suatu peristiwa dipisahkan dari tafsiran pencatatan sendiri. Kemudian syarat yang kedua ada deskriptif. Catatan suatu peristiwa mengenai murid hendaknya lengkap disertai latar belakang percakapan dicatat langsung, dan kejadian-kejadian dicatat secara tersusun sesuai dengan kejadiannya. Kemudian yang ketiga adalah situasi yang dicatat adalah situasi yang relevan dengan tujuan dan masalah yang sedang menjadi perhatian guru dan sesuai dengan keadaan murid. Kemudian dapat kita lihat pada slide ke-10 ada langkah-langkah dalam pengembangan instrumen non-teks. Yang pertama itu menentukan spesifikasi instrumen. Ditinjau dari tujuannya ada 5 macam instrumen pengukuran ranah afektif, terbagi menjadi 5. Yang pertama instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, instrumen dan instrumen moral. Kemudian yang kedua ada menulis instrumen. Yang ketiga pada
pada pengembangan instrumen non-teks yang ketiga itu menentukan skala pengukuran adalah seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Kemudian yang keempat, penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban. Kemudian yang kelima, menelaah instrumen. Keenam, melakukan uji coba. Yang ketujuh, menganalisis uji coba. Kedelapan, melaksanakan pengukuran. Dan kesembilan, menafsirkan pengukuran. Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.